Aksi demo pada akhir Agustus kemarin menyisakan beragam pertanyaan. Kok bisa sih ada demo? Demo ini dalam rangka apa? Kok bisa ricuh demonya? Kok sampai jarah-menjarah? Di video kali ini, saya coba untuk beropini menurut cara berpikir saya yang katanya lolot. Jadi, mari kita bahas pertanyaan pertama. Kok bisa ada demo? Demo atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan publik. Tujuan utama dari unjuk rasa atau demonstrasi adalah untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, atau tuntutan kepada pihak tertentu, seperti pemerintah, lembaga, atau perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan hak konstitusional warga negara dalam sebuah negara demokrasi, seperti di Indonesia. Setelah tahu arti unjuk rasa, kita bahas alasan demo kemarin. Kita awali demo dari Pati, Jawa Tengah. Penyebab utama demo di Pati, Jawa Tengah ini adalah usulan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250% oleh pemerintah Kabupaten Pati. Kenaikan yang drastis ini dianggap sangat membebani masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta para petani. Selain itu, masyarakat Pati ingin memenuhi undangan bupatinya, yang katanya, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak gentar. Saya akan tetap menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini seakan berbanding terbalik dengan janji bupati sewaktu mencalonkan diri. Dia merasa pendapatan daerah yang ditekankan dari pajak masyarakat sangat menyusahkan masyarakat Pati. Mari kita lihat demo setelah Pati, yaitu demo di depan gedung DPR RI. Unjuk rasa di depan gedung milik masyarakat Indonesia ini didasari oleh kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat yang menaikkan tunjangan rumah bagi seluruh anggota DPR RI, karena banyak anggota dewan yang rumahnya jauh dari gedung tempat mereka bekerja. Selain itu, tunjangan ini mengganti atau mengkompensasi ditiadakannya rumah dinas bagi mereka yang katanya tidak layak huni. Jumlahnya kurang lebih 50 juta per bulan per kepala. Kalau salah perhitungan, tolong dimaafkan. Setelah kebijakan ini keluar, muncullah gelombang suara dari masyarakat yang sangat tidak terima dengan kebijakan tersebut. Alasan masyarakat jelas, dengan kondisi negara yang sakit seperti ini, hutang negara yang meroket, mereka malah menambah beban utang negara dengan menaikkan tunjangan. Apalagi, semua beban itu sepenuhnya diambil dari hasil kolekan pajak yang dibayar oleh rakyat. Ini artinya, rakyat harus bekerja lebih giat, rakyat harus lebih semangat dalam membanting tulang punggungnya agar dapat menyicil utang negara, termasuk membiayai seluruh kehidupan anggota dewan dan semua pegawai pemerintahan. Kok membiayai seluruh kehidupan anggota dewan? Bagaimana tidak? Lihat tunjangan yang mereka terima. Dari kos-kosan sampai ke beras yang mereka makan, itu dari rakyat. Pajak mereka pun rakyat yang bayar. Tidak perlu berdalih, negara yang tanggung. Kita nggak sebodoh itu. Negara punya uang ketika rakyat taat bayar pajak. Jadi, tanggungan negara adalah tanggungan rakyat. Setelah kebijakan ini muncul, keluarlah masyarakat untuk memprotes kebijakan tersebut. Diperparah dengan adanya video joget-jogetnya anggota dewan. Sampai ada yang bercuit,
Joget sambil nge-DJ aja, takut viral lagi. Melihat respon anggota dewan yang seperti ini, masyarakat semakin geram. Bukannya berpikir, introspeksi dan berbenah, mereka seakan tidak peduli dengan suara rakyat. Muncullah permintaan rakyat bubarkan DPR. Rupanya, respon tentang bubarkan DPR ini ditanggapi oleh petinggi DPR, Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ia memberikan tanggapan bahwa DPR menerima kritik, menerima cacian, dan lain-lain. Yang membuat masyarakat geram adalah ucapannya yang menyebut lolot sedunia bagi orang yang ingin membubarkan DPR. Narasi inilah yang kemudian menimbulkan gerakan massa yang lebih besar dan semakin membuktikan bahwa membubarkan DPR adalah jalan ninja masyarakat Indonesia. Kericuhan yang terjadi. Banyaknya masyarakat yang geram dan turun mengikuti aksi demo. Negara pun wajib mengamankan situasi agar tetap kondusif dengan menurunkan pihak keamanan, polisi, dan BRIMOB. Mereka ditugaskan agar memukul mundur para pejuang aspirasi sesuai dengan perimeter atau jarak aman, agar tidak terjadi hal-hal yang dinilai berbahaya bagi situasi keamanan. Kita tahu, jarang sekali terjadi situasi kondusif ketika suara rakyat dihadapkan dengan aparat keamanan. Bukan tidak ada, tapi sangat jarang. Yang terjadi adalah massa bentrok dengan aparat. Dan inilah yang terjadi saat demo kemarin. Disinyalir karena adanya oknum provokator yang ingin merusak tujuan dari aksi massa. Demo damai, provokator melempar batu atau botol air mineral ke arah aparat. Aparat membalas dengan gas air mata, menyiramkan air dengan water cannon ke arah pendemo. Fair play saja. Ketika aparat terpisah dari kawanannya dan tertangkap oleh massa, yang terjadi adalah pemukulan dan penganiayaan. Begitu juga sebaliknya. Ketika massa aksi yang terpisah dari kawanannya tertangkap oleh aparat, pasti akan terjadi pemukulan dan penganiayaan. Bahkan yang tidak tertangkap malah dilindas dengan rantis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gugurlah salah satu masyarakat yang bahkan infonya almarhum bukan ikut demo, melainkan sedang bertugas sebagai driver ojol. Peristiwa inilah yang memicu aksi massa serempak di berbagai wilayah Indonesia. Mereka melakukan aksi solidaritas memprotes arogansi aparat dalam menangani pendemo. Melakukan kelalaian sehingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Aksi massa menuntut aparat yang bersangkutan dipecat dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Demo yang berubah menjadi penjarahan. Massa aksi yang kecewa karena suaranya tidak didengar dan diterima oleh anggota dewan, bahkan beberapa anggota dewan dikabarkan pergi melarikan diri ke luar negeri. Massa aksi bergeser fokus. Mereka mengesampingkan aspirasi awal. Didukung rasa kecewa dan larinya anggota dewan ke luar negeri, mereka mendatangi beberapa rumah anggota dewan. Mereka merusak rumah dan menjarah isi rumah para anggota dewan yang secara kebetulan sedang tidak berada di tempat. Mereka tidak merusak semua rumah anggota dewan, hanya beberapa rumah anggota dewan yang dinilai tidak berkompeten bahkan menyinggung masyarakat. Rumah yang dikunjungi massa aksi adalah rumah The Black Mamba
Ahmad Syahroni, Silawak Uya Kuya, DJ Eko Patrio, dan Sang Dewi Keuangan Sri Mulyani. Masa aksi menilai mereka inilah yang memicu kemarahan rakyat Indonesia. Masyarakat merasa geram karena kata lolot dari The Black Mamba, katakan gue artis walaupun di DPR, serta jogetan Silawak, jogetan dengan tawa gembira dan mimik nge-DJ dari si DJ Eko, dan kata beban negara serta cekikan pajak dari Sang Dewi. Apakah bisa demo berjalan dengan damai? Jawabannya, sangat bisa. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Bagaimana caranya? Cara untuk demo agar berjalan damai adalah instansi yang didemo, entah itu pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga yang lain, mendatangkan perwakilan untuk menemui masa aksi atau mengundang perwakilan dari masa aksi untuk musyawarah dan mencari solusi bersama. Mendengar dan menanggapi aspirasi dari masa aksi, bukan dengan mengerahkan pasukan pengamanan untuk membubarkan massa sebelum mereka menyuarakan tujuan dari aksi tersebut. Itu bukan tindakan yang ksatria. Dengan mengundang perwakilan atau datang menemui masa aksi, saya yakin semua akan berjalan dengan damai. Ada contoh dari aksi kemarin yang berjalan dengan damai karena suara mereka diterima dan menjalankan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Aparat keamanan pun sebenarnya tidak mau dibenturkan dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Tetapi mereka terpaksa karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan para massa aksi harus selalu waspada di sekitarnya. Ketika sedang menyuarakan aspirasi, semua bertanggung jawab atas damainya aksi unjuk rasa. Ketika mendapati ada provokator di sekitarnya, massa aksi harus segera menangkap dan menyerahkan ke pihak yang berwajib. Karena saya yakin, semua tindakan anarkis di demo kemarin bukan berasal dari massa aksi, tetapi dari provokator. Saya tidak berkompetensi untuk mengungkap siapakah dalang di balik ricuhnya demo kemarin. Biarkan pihak berwajib yang mengusutnya. Narasi ini saya buat hanya sebagai bentuk opini dari lolotnya pemikiran saya sebagai masyarakat Indonesia. Gambar atau video yang ada juga hanya sebagai ilustrasi agar penonton tidak gabut mendengarkan narasi yang saya bicarakan. Apabila ada salah data, salah kata, salah edit, mohon dimaafkan. Sembuhlah Indonesia, mari kita bangun Indonesia agar lebih baik untuk generasi mendatang. Koreksi atau dukungan, saya persilahkan. Kolom komentar terbuka untuk Anda. Terima kasih.